Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kalau kita di awal sudah berbincang dengan Komisi 8 dan juga Wakil Wali Kota Bogor terkait bagaimana jalannya bansos, evaluasi dan tentunya permasalahan di lapangan. Semoga tadi hal-hal yang terjadi baik itu pungli dan juga penyalurannya yang tepat sasaran, datanya juga terkait penerima hak ini menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait agar siapapun yang menerima bisa memang berhak dan layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan ekonom Indef. Ada Mas Abra Talatov tersambung melalui sambungan Zoom call. Mas Abra, apa kabar? Ya, baik Mas. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Oke, baik Mas, kita bicara bantuan sosial nih. Bagaimana Indef melihat evaluasinya? Kalau kita lihat kan banyak nih yang tidak tadi baik itu terkait penyalurannya dan juga penerima manfaatnya dan juga ada pungli lah. Banyak sekali masalah di bantuan sosial seperti biasa sebenarnya. Bagaimana Mas Abram melihatnya? Ya, pertama Ah, saya ingin menyatakan bahwa oke. sekarang ini kita menghadapi bukan hanya pandemi yang sifatnya darurat sehingga masyarakat terpaksa harus mengalami PPKM darurat. Mhm. Tapi sesungguhnya juga eh, respon pemerintah dalam hal bantalan sosial, ya bansosnya juga harus darurat. Jadi tidak bisa bisnis as usual seperti situasi sebelum pandemi. Artinya dari sisi kecepatan, ketepatan dan juga pengaturan untuk pemberian bansos juga ini harus mencerminkan kedaruratan yang dimana juga sesuai dengan kondisi pandemi. Nah, Mhm. ini mungkin yang saya pikir penting untuk diperbaiki oleh pemerintah ya di tengah harapan masyarakat untuk mendapatkan bantalan ini kan besar ya, karena kita tahu PPKM darurat ini memaksa masyarakat untuk berada di rumah Ya. sehingga pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi kita Mhm. 57% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Baik. Nah, kalau masyarakat mayoritas masyarakat itu berada di rumah, belanjanya juga berkurang karena pendapatan berkurang, otomatis pemerintah harus memberikan bantuan berupa Mhm. stimulus fiskal dari bansos ini. Nah, itu mungkin ya hal yang pertama yang penting difokuskan pemerintah. Jadi harus lebih cepat dan tepat. Oke. Yang kedua, saya pikir ini juga kedaruratan ini tercermin ya dari upaya pemerintah untuk memperbesar stimulus bansos ini naik hampir 19,4% ya Mhm. untuk tahun ini saja dari 148 triliun jadi 176 triliun. Nah, Mhm. kenaikan yang signifikan bansos sampai 19% ini tentu juga harus diikuti dengan kemampuan birokrasi kita ya untuk memberikan layanan bantuan sosial ke masyarakat secara tepat dan juga cepat. Oke. Jadi tidak bisa bisnis as usual lagi-lagi. Mhm. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyaluran, Mas, ini juga banyak dikritisi banyak pihak ketika hanya satu pintu seperti Kementerian Sosial menggandeng PT Pos. Harusnya mungkin lebih advance seperti itu menggunakan bank-bank pemerintah yang bisa dijangkau banyak orang dan akhirnya tadi lebih mudah untuk mendapatkan itu aksesnya. Anda melihat kalau bicara penyalurannya yang digunakan pemerintah, toolsnya seperti ini, bagaimana? Mm-mm. Ya, memang ini kan Hmm. ada dilema ya. Satu Oke. sisi pemerintah memberikan cash transfer karena sebelumnya pernah tahun lalu memberikan bantuan dalam bentuk komoditas ya Hmm. sembako, ternyata ada persoalan dalam proses Ya. sehingga supaya lebih tepat sasaran ya dan lebih efektif akhirnya menggunakan cash langsung ke rekening masing-masing. Nah, Hmm. persoalannya juga ada kajian menarik dari Fitra menunjukkan bahwa tidak seluruh penerima manfaat itu menggunakan dalam atau mengakses dari bantuan tadi karena ada disinformasi dan lain sebagainya. Bahkan ada penerima yang kita tahu sudah meninggal, Ya. sudah data yang sudah tidak akurat dan sebagainya. Artinya Mhm. itu minusnya kalau langsung ditransfer ke rekening. Mhm. Sehingga sekarang kan pemerintah mencoba berinovasi, menggandeng PT Pos, memberikan cash secara tunai. Nah, Baik. persoalannya kan masyarakat terpaksa harus datang secara fisik karena kan di situ ada proses validasi juga Mhm. berupa pemotretan Ya. foto ke masyarakat. Nah, Mhm. cuma ini kan juga menjadi masalah ketika prosesnya ini tidak diatur secara baik. Ya, Ya. mestinya kan dijadwalkan dari harinya, waktunya, dan Mhm. sosialisasinya juga seperti apa, dan juga prokesnya yang paling penting. Mhm. Karena buat apa kalau bansosnya diberikan ternyata
ini tidak Menimbulkan kerumunan. menimbulkan kerumunan dan justru bisa menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan buat masyarakat. Ini Oke. juga bahaya juga sebetulnya. Iya. Tapi ada beberapa pemerintah daerah yang memang tadi memodifikasi kebijakan ini dengan mendampingi tadi petugas pos untuk door to door dan akhirnya tidak harus ke kantor pos. Menurut Anda ini juga bagus sebenarnya ya, bahwa door to Ya, door. Gimana? sebetulnya bagus. Artinya ada sebuah kreativitas ya, inovasi Iya. untuk pelayanan ke masyarakat. Tetapi lagi-lagi yang perlu dipastikan adalah pengawasan terhadap praktik tadi. Apakah dananya itu sampai ke rumah ya sesuai dengan penerimanya dan juga jumlahnya. Oke. Nah, itu kan yang sulit buat masyarakat kita juga, apalagi dalam kondisi kepepet, mendesak. Kadang-kadang ketika ada permintaan oleh oknum tertentu untuk dipotong dengan alasan buat transportasi dan sebagainya, itu mereka nggak bisa menolak, karena kalau nggak gitu mereka nggak bisa menerima. Nah, saya pikir ini juga pemerintah perlu membuka saluran pelaporan juga. Masyarakat ketika ada kayak tadi tuh gimana sih pelaporannya? Selama ini kan yang terjadi akhirnya melalui media sosial, direkam, divideoin, kemudian viral, dan seringkali justru yang melaporkan malah dibalik disomasi atau dijerat hukum gitu dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Jadi justru ini menimbulkan ketakutan juga buat masyarakat ketika ada penyimpangan dalam penyaluran bansos, mereka tidak bisa melakukan pelaporan. Jadi ya akhirnya mereka semua mengalah terhadap keadaan gitu. Berapapun nilai yang dipotong akhirnya mereka terima karena memang sudah mendesak gitu. Baik, Mas Ambra, kalau bicara manfaat ya, tunai dan sembako, Anda melihat ini kan duanya berbeda. Mana yang lebih tepat sasaran sebenarnya? Lebih ke cash atau bentuknya sembako gitu? Iya, sebetulnya sih kalau kita melihat secara prinsipnya yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok. Oke. Ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan sehari-hari mereka untuk makan. Ya, karena ini kan kita konteksnya ini menolong bantalan mereka untuk belanja makanan, karena 73% garis kemiskinan itu disumbang dari komponen makanan. Nah, artinya entah itu mau uang ataupun mau sembako, yang paling penting mereka bisa survive, bertahan hidup untuk satu keluarga. Gitu. Persoalannya kalau sembako ada penyimpangan dalam proses sehingga ini mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum, sehingga masyarakat pertama mendapatkan kualitas yang di bawah seharusnya, jumlahnya juga di bawah yang seharusnya. Kalau cash ada masalah, mereka mungkin dapat 300.000, tetapi persoalannya kan ketika mereka mau belanjakan barang, nanti ada problem apakah harga barang itu naik mahal atau enggak, terjadi inflasi, resiko inflasi. Kemudian juga barangnya apakah tersedia atau tidak. Kemudian mereka harus keluar rumah juga untuk membeli barang. Dan kebutuhan-kebutuhan lain ini jadi masalah juga buat masyarakat. Nah, saya pikir selain memberikan cash transfer, satu hal lagi yang perlu juga diperhatikan pemerintah adalah bantuan berupa makanan. Maksudnya berupa makanan siap santap. Jadi saya pikir Kemensos, pemerintah juga perlu memperbanyak ya pos-pos dapur umum. Jadi di lokasi-lokasi terutama zona merah yang masyarakatnya terbatas geraknya, kemudian juga yang tingkat kemiskinannya banyak, dan mungkin dalam lingkup entah RW ataupun RT, itu pos-pos dapur umum saya pikir perlu diperbanyak. Nah, ini sangat relevan karena di luar negeri pun, di Amerika misalnya, itu kenapa masyarakat taat untuk melakukan lockdown, karena memang pemerintah mensuplai kebutuhan makanan hariannya. Ada dapur umum yang sangat masif dan layak buat masyarakat. Oke. Nah, kita bicara mengenai terkait ini Mas, diskon listrik ya, 3 bulan sampai Desember, lalu juga ada bantuan untuk usaha mikro, penerima ini masing-masing 1,2 juta, bantuan untuk warung dan pedagang juga masing-masing 1,2 juta. Bagaimana Anda melihat bantuan untuk para penggerak tadi ekonomi kita, UMKM dan pedagang kaki lima? Iya, dari sisi kebijakan sebetulnya instrumen bantuan ini sudah cukup lengkap ya. Dari segala lini gitu, buat sisi supply-nya, sisi demand, sisi sektor, masyarakat miskin, rentan, dan juga usaha. Cuma persoalannya ada lagi-lagi dari sisi eksekusi. Nah, per semester 1 2021 ini ya realisasi program PEN tadi juga tidak merata. Untuk bansos, untuk perlindungan sosial saja realisasinya baru 43%, ya di bawah separuh. Nah, apalagi buat stimulus UMKM ini baru sekitar 30%.
gitu. Dan juga insentif usaha Oke. program prioritas lain baru 35%. Artinya Hmm, angkanya saja, angka yang besar tidak cukup, tetapi juga harus diikuti dengan kecepatan mengeksekusi program tadi. Nah, memang oke. kita tahu program bantuan modal untuk UMKM itu penting, Ya. walaupun nilainya relatif tidak signifikan ya, hanya Hmm, 1,2 juta juga mungkin buat mereka buat kebutuhan pokok lagi. Nah, hmm, cuma eh, persoalannya bagaimana nanti ketepatan sasaran, karena yang menjadi persoalan juga ini hasil dari audit BPK tahun lalu pun oke. dari stimulus bantuan untuk UMKM tadi juga ditemukan penerimanya tidak sesuai kriteria. Ada Hmm. ASN yang menerima, ada TNI Polri yang menerima, bahkan ada orang meninggal juga yang menerima. Oke. Belum lagi kita bicara yang menerima itu hanya kerabat atau keluarga dari para verifikator yang mendata masyarakat siapa yang berhak menerima BPUM tadi. Hmm, Itu pasti punya kerentanan, yang dipilih pasti orang-orang yang dia kenal atau oke. keluarganya gitu, atau mungkin barangkali nih masih prasangka, barangkali yang menerima pun ada semacam Mhm. kontrak, jadi kalau mau menerima nanti ada potongan dan sebagainya, itu kan kita tidak bisa hindari, Iya. bisa terjadi itu di lapangan. Jadi ketepatan itu yang harus di-highlight ya, bahwa walaupun jumlahnya tadi ya tidak besar, tapi ketepatan itu yang harus kita lihat bagaimana yang menerima memang berhak, karena data, kalau bicara data dari BPS juga Kementerian Sosial juga masih banyak yang Anda sebutkan tadi, temuan-temuan seperti itu. Mas, kita jeda dulu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Masih berbincang mengenai bansos, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.